dan iuran, bukan seperti itu. Jadi denda yang ada dikenakan ke peserta JKN, dia karena terlambat membayar iuran, itu akan kenanya hanya muncul denda pada saat pelayanan di rawat inap. Nah, itu dia 45 hari sejak Sobat JKN itu melakukan pembayaran pelunasan iurannya. Nah, seperti itu. Apakah ada perbedaan pembayaran 100.000 per bulan dengan 35.000 per bulan? Perbedaannya hanya pada saat di hak kelas rawat inap aja. Ketika Sobat JKN membutuhkan akses pelayanan rawat inap dan harus dirawat inap di rumah sakit, nah itu yang membedakan antara 100.000 dengan 35.000 itu tadi adalah hak kelas rawatnya. Nah, 100.000 itu akan berada di kelas 2 dan kemudian yang 35.000 itu ditempatkan di kelas 3 seperti itu. Tapi kalau untuk treatment pelayanannya ataupun dokter yang menangani itu sama semuanya, tidak ada yang berbeda. Kalau status peserta tidak aktif, penangguhan pembayaran, tapi status pembayarannya lunas. Wah, ini Bu Ika mungkin boleh kontak aja ya ke BPJS Kesehatan terdekatnya. Bisa jadi pembayaran iurannya itu belum naik ke sistemnya apa namanya ya. Kita ada masa jeda 1 hari sih biasanya gitu Kak. Tapi kalau misalnya membutuhkan akses pelayanan, nah boleh coba dihubungin ke BPJS Kesehatan terdekatnya. Saya bahas sedikit ya terkait rehab ya. Mungkin ada dari Sobat JKN yang kondisinya mengalami penunggakan iuran. Nah, kita juga punya program rehab. Nah, melalui aplikasi mobile JKN nanti bisa untuk ikut serta program rehabnya tersebut. Rencana pembayaran bertahap. Nah, ketika dia seperti cicilan ya. Jadi cicilan ini juga bisa dipilih dengan catatan dia menunggak iuran 4 sampai dengan 24 bulan. Nah, di atas 3 bulan dia menunggaknya. Nah, kemudian statusnya itu tidak langsung aktif ketika sudah mencicil. Namun bisa diaktifkan ketika Sobat JKN membutuhkan akses pelayanan. Nah, silahkan tinggal melunasi sisa dari cicilan yang telah dibayarkan ditambah dengan iuran bulan berjalannya. Nah, itu bisa langsung aktif. Jadi tidak begitu berat ya ketika sewaktu-waktu itu Sobat JKN membutuhkan akses layanan, paling tidak udah dicicil seberapa persennya itu udah terlunasi, tinggal menyisakan sisa cicilan iuran untuk dilakukan proses aktifnya seperti itu. Edi, kalau kita ajukan rehab di aplikasi, apakah kartu kita langsung aktif atau setelah rehab selesai? Nah, itu tadi ya, yang seperti yang udah saya jawab seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi bisa aktif, namun dengan catatan ya seluruh tunggakan tersebut juga sudah dilunasi. Jadi bukan berarti mencicil sekali, kemudian langsung aktif, itu tidak. Nah, ketika misalnya nih asumsi ya tunggakannya udah 4 bulan, lalu udah dibayar, udah dicicil 2 kali nih, 2 kali pembayaran. Nah, tiba-tiba di 2 kali pembayaran itu Kak Edi sakit gitu kan. Nah, gimana nih JKN-nya belum lunas, kemudian statusnya masih nonaktif. Nah, silahkan menyelesaikan sisa 2 kali pembayarannya lagi, itu bisa langsung
diaktifkan untuk sisa tunggakannya ditambah dengan iuran bulan berjalannya. Seperti itu Kak Edi. Bukan berarti ketika mencicil sekali itu langsung aktif, enggak ya. Jadi memang betul-betul hampir harus menyelesaikan seluruh tunggakan yang ada. Gitu. Kemudian ada Nanda ya, NDA. Bu, kalau awalnya punya BPJS dari Nagan, udah pindah ke Melabu, apa perlu buat BPJS lagi? Nggak usah ya, BPJS itu cuma sekali dia kepesertaannya sampai dengan seumur hidup. Nah, paling yang perlu dilakukan oleh Kak NDA ketika kita bermutasi pindah tempat tinggal, itu yang perlu dilakukan adalah memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya yang paling dekat dengan kita gitu. Nah, silakan itu bisa dilakukan pemindahannya melalui aplikasi mobile JKN dengan catatan dia maksimal dalam periode 3 bulan ya belum dilakukan perubahannya. Jadi kalau misalnya sebelumnya waktu di Nagan udah sempat pindah, namun belum masuk ke waktu dia akan warning gitu ya, men-trigger dia 3 bulan, dalam waktu 3 bulan di vaskes yang sama baru bisa melakukan pemindahan vaskes. Nah, namun ketika ini memang pindahnya itu ya menetap gitu ya di Melabuhnya. Nah, itu bisa datang ke kantor BPJS terdekat, nanti hubungin ke kontak ke petugas BPJS, saya mau pindah ke FKTP ini karena berhubung sudah pindah tempat tinggal, seperti itu. Namun kalau di mobile JKN misalnya belum ada melakukan perubahan pemindahan FKTP-nya, nah itu bisa dilakukan langsung melalui aplikasi mobile JKN. Mbak, PBPU dan BP pemerintah daerah masih bayar enggak ya? PBPU pemerintah daerah ya tentu nggak perlu bayar ya Kak Seli. Jadi kalau dia terdaftar sebagai PBPU pemerintah daerah berarti dia sama seperti peserta penerima bantuan iuran. Kak Edi tadi udah ya. Apa nih Kak Nurjana? Kalau BPJS PBI, ya nih saya kurang paham nih pertanyaan Kak Nurjana. Lalu ada pertanyaan Kak Flori, Bu, kalau hamil dan mau USG ke RS menggunakan BPJS, apa harus ada indikasi dulu baru bisa ke RS? Jadi gini ya, ibu hamil, ini pengalaman saya juga ya, jadi ketika saya hamil, saya memang murni menggunakan JKN, jadi di puskesmas. Nah, itu ibu bisa melakukan pemeriksaan kesehatan ya dengan kondisi sama oke-nya dengan misalnya kalau kita ke dokter spesialis kandungan gitu. Dan di puskesmas juga mungkin beberapa puskesmas ya itu juga memiliki alat USG dan tenaga-tenaga medis yang ada di puskesmas juga kompeten dalam hal membaca alat USG-nya. Nah, jadi nggak perlu ragu ya gitu menggunakan BPJS ketika membutuhkan pemeriksaan. Nah, mungkin bisa mengunjungi FKTP terdekat terlebih dahulu. Nah, ketika nanti tenaga di FKTP itu tidak mengindikasikan, wah ini ibu ini perlu penanganan lebih lanjut untuk dicek sama dokter di poli kebidanan di rumah sakit. Nah, itu tentu akan tetap keluar rujukannya dari puskesmasnya, seperti itu. Dea Amanda, Bu, apakah kalau BPJS PBI harus diaktifkan tiap bulan? Jika tidak digunakan, apakah bisa dinonaktifkan? Wah, kalau yang dari PBI, penerima bantuan iuran, itu harusnya kalau selama pemerintah daerah ataupun pemerintah pusatnya itu mengiur ke BPJS Kesehatan, harusnya sih tetap aktif ya. Hanya saja mungkin ketika dia kategorinya diiur oleh pemerintah pusat, nah itu dia yang mohon maaf, mungkin ada beberapa orang yang mendapatkan penonaktifan. Hal ini dikarenakan bisa jadi ada pendataan dari dinas sosial setempatnya yang mendata bahwasannya anggota keluarga yang ada di dalam kartu keluarga tersebut bisa jadi sudah dianggap mampu, sudah memiliki
penghasilan atau kategori tertentu sehingga direkomendasikan